Adem GPT Podcast Filsafat. Kali ini kita akan membahas buku karya filsuf Prancis René Descartes yang berjudul Meditasi tentang Filsafat Pertama yang diterbitkan pada 1641. Kita akan memulai dari bagian prakata ya, untuk memahami motif dari René Descartes untuk menulis karya buku meditasi ini. Descartes menyebutkan bahwa ia telah membahas pertanyaan tentang Tuhan dan jiwa manusia dalam disertasi tentang metode untuk mengatur penalaran dan mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1637 atau 4 tahun sebelum buku meditasi ini diterbitkan. Namun pembahasan tersebut dirasa oleh Descartes hanyalah berupa pengantar dari konsep Tuhan dan jiwa manusia, sehingga ia ingin mendalami lebih lanjut dalam karyanya ini. Karena pentingnya topik ini, Descartes merasa perlu untuk membahasnya lebih dari sekali. Dalam karya sebelumnya tersebut, Descartes meminta para pembaca untuk memberikan kritik atas tulisan-tulisannya. Dari umpan balik yang diterimanya, hanya ada 2 kritik utama yang perlu ditanggapi. Sebelum melanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci. Pertama, bahwa esensi dari pikiran manusia adalah berpikir, dan ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya aspek lain dari jiwa. Descartes menjelaskan bahwa ia hanya membahas apa yang ia ketahui dengan pasti sebagai bagian dari esensi pikirannya, yaitu kemampuan untuk berpikir. Kedua, bahwa memiliki ide tentang sesuatu yang lebih sempurna tidak berarti ide itu lebih sempurna dari dirinya sendiri, atau bahwa sesuatu yang direpresentasikan oleh ide tersebut benar-benar ada. Descartes menjelaskan bahwa ide bisa dianggap baik sebagai operasi intelektual atau sebagai representasi dari sesuatu yang mungkin ada di luar pikiran, dan ia akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana ide tentang sesuatu yang lebih sempurna dapat menunjukkan eksistensi sebenarnya dari sesuatu tersebut. Descartes menyatakan bahwa setelah mendapatkan umpan balik dari para pembaca, ia sekali lagi membahas pertanyaan tentang Tuhan dan jiwa manusia. Ia tidak mengharapkan pujian atau banyak pembaca, melainkan hanya mereka yang benar-benar ingin bermeditasi serius. Descartes mengakui bahwa tulisannya mungkin tidak memuaskan semua orang pada pandangan pertama. Oleh karena itu, ia akan menjelaskan pemikirannya dan mencoba meyakinkan orang lain dengan alasan yang telah meyakinkannya sendiri. Setelah itu, ia akan menanggapi keberatan dari beberapa orang terkemuka yang telah memeriksa meditasi ini sebelum diterbitkan. Descartes juga meminta para pembaca untuk tidak menghakimi meditasi ini sebelum membaca semua keberatan dan tanggapannya. Ia berharap bahwa keberatan-keberatan tersebut telah mencakup semua atau hampir semua hal yang mungkin dipermasalahkan oleh orang lain. Namun pada kesempatan kali ini permintaan Descartes ini tidak akan kita penuhi sepenuhnya ya, karena kita akan mencoba mengkritisi gagasan dari Descartes pada buku meditasi ini melalui kacamata Immanuel Kant, atau kita akan menggunakan sistem Kantianisme untuk mengkritisi gagasan dari René Descartes pada buku meditasi ini. Meditasi pertama, tentang hal yang dapat diragukan. René Descartes memulai bukunya ini dengan bab pertama berjudul meditasi pertama ya. Dalam meditasi pertama ini Descartes memulai dengan refleksi mendalam tentang keraguan. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dia menerima banyak hal sebagai benar yang kemudian terbukti salah. Hal ini menyebabkan dia menyadari bahwa untuk mencapai kebenaran yang sejati dan tak tergoyahkan dalam ilmu pengetahuan, dia harus merombak semua keyakinan sebelumnya dan memulai lagi dari awal dengan fondasi yang menurut dia adalah fondasi yang kokoh. Descartes menyatakan bahwa untuk meragukan semua hal tidak perlu menunjukkan bahwa semuanya salah. Cukup menemukan alasan yang meragukan untuk setiap hal, sudah cukup untuk menolak semuanya.
Dengan cara ini, dia akan langsung menyerang prinsip-prinsip dasar yang mendasari semua keyakinannya sebelumnya. Dia menyoroti bahwa sebagian besar keyakinan kita berasal dari panca indera yang kadang-kadang bisa menipu kita. Oleh karena itu, bijaksanalah untuk tidak sepenuhnya mempercayai apapun yang pernah menipu kita. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya pasti seperti keberadaan tubuh kita sendiri atau pengalaman sensorik sehari-hari. Descartes menunjukkan bahwa indera kita dapat membingungkan kita, terutama dalam mimpi. Descartes menggambarkan situasi di mana kita bisa meragukan segala sesuatu yang kita lihat atau kita rasakan, seolah-olah semuanya adalah mimpi. Dia menggunakan contoh para orang gila yang mengira dia mereka raja atau berbuat sesuka hati mereka ya. Mungkin juga ada yang mengira mereka merasa terbuat dari kaca untuk menunjukkan betapa mudahnya pikiran kita bisa tertipu. Melanjutkan keraguannya, Descartes mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak ada yang nyata di luar pikiran kita, bahkan jika kita menganggap semua pengalaman kita seperti dalam mimpi. Dia masih bisa memikirkan sifat-sifat dan dasar seperti bentuk, kuantitas, dan waktu. Dia menyimpulkan bahwa matematika dan geometri yang berurusan dengan konsep-konsep sederhana dan universal lebih pasti daripada ilmu-ilmu yang bergantung pada pengalaman sensorik. Descartes mempertanyakan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan baik yang tidak akan membiarkan kita terus-menerus tertipu. Namun, jika Tuhan tidak ada atau jika kita diciptakan oleh sesuatu kekuatan yang tidak sempurna, itu akan menjelaskan mengapa kita bisa terus-menerus salah. Untuk menguji sejauh mana keraguannya, Descartes membayangkan adanya genio maligno atau penipu yang jahat atau dewa yang jahat, yang sangat kuat dan cerdas, yang sengaja menyesatkan kita dalam segala hal. Dia memutuskan untuk mempertimbangkan bahwa semua yang kita rasakan dan kita pikirkan adalah tipuan yang dirancang oleh penipu ini. Descartes bersikeras untuk tetap teguh dalam meditasi ini, bahkan jika semua hal yang dia anggap benar ternyata adalah tipuan. Dengan berfokus pada keraguannya, dia berusaha menemukan dasar yang pasti dan tidak bisa diragukan untuk semua pengetahuan di masa depan. Meditasi pertama ini membuka jalan bagi Descartes untuk merombak semua keyakinan dan mencari kebenaran yang pasti dengan meragukan segala sesuatu ya. Jadi Descartes ini adalah rasionalis skeptism atau skeptis rasional. Dia berharap menemukan sesuatu yang tidak bisa diragukan, yang kemudian akan menjadi fondasi bagi semua pengetahuan lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian kritik. Kita akan menggunakan kacamata kritik akal murni, membedah atau mengkritik gagasan dari René Descartes ini. Seperti yang kita ketahui bahwa René Descartes dalam meditasi ini menggunakan metode skeptisisme radikal ya, karena dia menolak semua yang dirasakan oleh panca indera, dan dia juga merasa ragu dengan segala sesuatu yang ada di sekitar dia, bahkan dirinya sendiri, sehingga menggunakan metode skeptisisme rasional ini untuk dapat menemukan pengetahuan yang pasti ya. Jadi dia menolak semuanya atau sebagian. Pendekatan ini meskipun revolusioner pada zamannya, memiliki beberapa kelemahan dan asumsi yang perlu dikritisi dengan menggunakan sistem Kantianisme. Descartes berusaha menemukan dasar pengetahuan yang pasti dengan meragukan semua pengetahuan empiris atau a posteriori ya. Pengetahuan yang didapatkan setelah mengalami pengalaman panca indera, dan mencari kepastian dalam pengetahuan a priori, yaitu cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, I think therefore I am. Ini nanti akan tidak ada di meditasi 1 tapi di meditasi 2, tapi kita bisa angkat dahulu ya karena keterkenalannya kalimat tersebut pada saat ini. Namun dari perspektif Kantian, asumsi bahwa pengetahuan a priori dapat berdiri sendiri tanpa hubungan dengan pengalaman adalah problematis, karena bagi Kant berpendapat bahwa pengetahuan a priori hanya memberikan kerangka untuk memahami pengalaman, dan tanpa konten empiris, pengetahuan a priori tidak dapat memberikan pemahaman penuh tentang realitas.
Seperti yang kita ketahui, Descartes juga memberikan contoh sama seperti Kant, yaitu adalah konsep matematika itu adalah lebih konsisten dibandingkan pengalaman indrawi yang kadang-kadang menipu. Descartes menganggap juga bahwa dengan meragukan realitas indrawi, ia dapat menemukan kebenaran yang absolut. Namun Kant menunjukkan bahwa apa yang kita ketahui hanyalah fenomena. Penampakan dunia melalui struktur kognitif kita, noumena atau realitas di luar perspektif kita, tetap tidak dapat diakses sepenuhnya. Kritik ini menunjukkan bahwa pendekatan Descartes yang mencari kepastian mutlak tentang realitas adalah tidak realistis karena keterbatasan kognitif manusia. Seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa kognitif manusia itu hanyalah bisa mengenali fenomena, sedangkan noumena atau adalah pengetahuan dalam dirinya sendiri itu terhadap suatu objek itu di luar kemampuan kognitif manusia. Sedangkan Descartes mengaku bahwa dia bisa mencari kepastian mutlak tentang realitas ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak realistis karena kepastian yang mutlak itu ibaratnya manusia tuh tahu sampai ke partikular tentang objek yang ditelitinya. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, manusia hanyalah bisa menganalisa objek-objek di sekitarnya berdasarkan fenomena. Descartes menggunakan keraguan sebagai alat untuk mencapai kepastian, namun Kant akan mengkritik bahwa keraguan total Descartes tidak memperhitungkan bahwa beberapa konsep dasar seperti ruang dan waktu adalah kondisi-kondisi transendental yang mendasari semua pengalaman. Dengan meragukan segalanya, Descartes gagal mengenali bahwa ada elemen-elemen struktural dalam pikiran manusia yang tidak dapat diragukan. Karena mereka adalah dasar dari semua pengetahuan, ya, seperti yang kita ketahui ini adalah konsep a priori. Kan berpendapat bahwa tujuan filsafat bukanlah untuk meragukan segalanya sampai menemukan satu kepastian, tetapi untuk memahami batas-batas dan kondisi kemungkinan pengetahuan manusia. Namun Descartes di sisi lain dengan skeptisisme radikalnya berusaha menghapus semua keyakinan untuk menemukan yang pasti. Namun dalam epistemologi Kantian, kritis penunjukkan bahwa memahami bagaimana pengetahuan itu sendiri mungkin lebih penting daripada mencari kepastian absolut yang tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu Kant ini terkenal sebagai tokoh kritisisme ya. Jadi dia tidak menggunakan skeptisisme radikal seperti René Descartes untuk mempertanyakan sesuatu. Namun perlu diingat, Kant juga mempertanyakan sesuatu namun dengan metode kritis ya, yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Dualisme pikiran tubuh Descartes ini juga mempunyai masalah ya, yang terkenal dengan kata res cogitans dan res extensa. Penekanan pemisahan antara pikiran dan materi. Kant akan mengkritik dualisme ini karena mengabaikan bagaimana pikiran dan tubuh sebenarnya saling mempengaruhi untuk mendapatkan sensori, intuisi yang akan pada akhirnya adalah mendapatkan pengalaman manusia. Kantian berperspektif menekankan integrasi antara kondisi kognitif dan pengalaman empiris, bukan pemisahan yang ketat antara pikiran dan tubuh. Yang sudah kita ketahui, Immanuel Kant ini ingin membangkitkan rasionalisme dengan menyatukan empirisme dan rasionalisme, sehingga rasionalisme ini menjadi sebuah cabang ilmu filsafat yang memiliki disiplin ilmu yang tinggi sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Skeptisisme radikal Descartes dalam meditasi satu ini meskipun signifikan dalam sejarah filsafat pada waktu itu, namun saat ini terbukti memiliki keterbatasan dari perspektif Kantianisme. Keraguan total dan pencarian kepastian mutlak tidak memperhitungkan struktur kognitif manusia dan batasan-batasan epistemologis. Dengan menunjukkan bagaimana pengetahuan a priori dan pengalaman empiris saling terkait dan bagaimana fenomena dan noumena berinteraksi, Kantian kritik menekankan pentingnya memahami batas-batas pengetahuan manusia daripada mencari kepastian yang tidak dapat dicapai.